bersama. Salam kasih Kristus. Kita berjumpa dan berkumpul dalam komunitas ini untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Tema kegiatan kali ini adalah keluarga meneladani Yesus, berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama. Dengan ini, Bapak Uskup mengajak kita semua supaya di tengah situasi sulit saat ini, kita tidak putus asa dan gelisah atau mengeluh terus-menerus. Kita diajak untuk terus berharap kepada Tuhan dalam doa dan tekun merenungkan sabdanya, sehingga persekutuan atau kebersamaan di tengah komunitas ini semakin erat dan utuh. Marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi-pribadi kita masing-masing dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Namun terlebih dahulu, marilah kita menyiapkan hati dengan pujian syukur. Kita akan menyanyikan puji syukur nomor 650. Apa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Teman-teman, marilah kita membungkukkan badan, memberikan hormat kepada Tuhan yang hadir dalam kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau berkenan berjalan bersama dua murid ke Emmaus dan meneguhkan harapan mereka yang takut dan kecewa karena pengalaman berat. Hadirlah Tuhan bersama kami dan teguhkanlah harapan kami dengan sabda-Mu, sebab Engkaulah juru selamat kami kini dan selamanya. Amin. Mari kita membuka kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Teman-teman yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan. Baiklah teman-teman, setelah kita sudah berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita membahas bagaimana kita dapat menyampaikan sabda Tuhan tersebut melalui aksi-aksi nyata. Mungkin teman-teman ada yang punya rencana masing-masing. Gimana kalau kita mengunjungi orang yang sakit? Boleh. Mungkin. Kalau kita ngunjungin Ko Alek gimana? Emang Ko Alek kenapa? Mamanya kan baru meninggal kemarin. Tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Gak apa-apa, nanti barengan aja. Kumpul di mana? Kalau kita kumpul di gereja gimana? Kita Bagus bareng lah, bareng. Oke teman-teman, jadi kita besok akan mengunjungi Ko Alek ya. Oke. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan mencintai semua orang. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena virus corona, bencana alam, peperangan, dan kelaparan, Tuhan Yesus, pelihara saudara-saudari kami yang malang ini dengan berkat-Mu, sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga rahmat pertolongan-Mu menggerakkan kami dan banyak orang untuk solidar dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda dan anak remaja yang tidak mempunyai masa depan, Tuhan Yesus, gerakanlah para orang tua dan keluarga-keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang-orang muda dan anak-anak remaja yang malang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, Tuhan Yesus, berilah penghiburan kepada orang tua yang kesepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaan-Mu di salib. Gerakanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada para orang tua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan berat karena kehilangan pekerjaan, karena perselisihan, dan kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga-keluarga yang ada dalam kesulitan mencari nafkah hidup, yang sedang berselisih, dan kehilangan anggota keluarga. Semoga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dan utuh sebagai keluarga yang saling menguatkan, mengampuni, dan mencintai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendoakan litani Santo Yosef. Disyukur nomor 219. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. keturunan Daud yang termasyur, Doakanlah kami. cahaya Bapa bangsa, Doakanlah kami. mempelai Bunda Allah, Doakanlah kami. penjaga Santa Perawan yang murni, Doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, Doakanlah kami. pembela Kristus yang giat, Doakanlah kami. kepala keluarga kudus, Doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, Doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, Doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, Doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, Doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, Doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, Doakanlah kami. cermin kesabaran, Doakanlah kami. pecinta kesederhanaan, Doakanlah kami. teladan kaum pekerja, Doakanlah kami. penopang keluarga, Doakanlah kami. penghibur orang-orang malang, Doakanlah kami. pengharapan orang sakit, Doakanlah kami. naungan orang yang menghadapi ajal, Doakanlah kami. yang ditakuti oleh setan, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus. Jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya Dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadikan doa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita teguhkan hati kita dan berdoa menggunakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah kita juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria dengan mendoakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, demikianlah tadi kita sudah berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan kita yang sama di minggu depan dengan tema berikutnya, yaitu keluarga meneladani Bunda Maria, berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga
Ujilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar